Jam bakal ngebahas film yang bercerita tentang sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh para narapidana kelas dewa. Film ini berjudul Terminal Island. Sebelum kita bahas alur cerita filmnya, alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notif lainnya. Di awal film, kita diperlihatkan siaran televisi dengan menampilkan berbagai tanggapan dari masyarakat tentang Terminal Island dan narapidana yang dikirim dan diasingkan ke sana. Terminal Island ini adalah pulau terminal pengasingan para narapidana kelas kakap. Tidak ada aturan apapun dan para penghuninya bebas melakukan apapun, bahkan saling membunuh untuk bertahan hidup. Konon tak ada yang pernah berhasil keluar dan selamat dari pulau tersebut karena pulau ini jauh dari manapun dan tak seorang pun diizinkan memasukinya dan berkunjung ke pulau itu selain polisi yang mengantarkan para napi. Kesimpulannya, para warga setuju dengan peraturan pemerintah tersebut agar kehidupan mereka tentram dan damai. Beberapa saat kemudian, siaran televisi berganti pada berita heboh tentang seorang penjahat wanita bernama Carmen yang akan dikirim ke pulau terminal. Singkatnya, sampailah si Carmen ini di pulau terminal dengan disambut oleh beberapa mayat yang mengambang. Namun hal ini sudah biasa terjadi di pulau itu. Section 7 of the California Penal Code, you are hereby declared legally dead for the rest of your natural life. Sign here. I never heard of a corpse signing its name. All the terrible things of a terrible life, all the dope and the booze and a razor sharp knife, all came together on a terrible night of crime. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria. Ia pun berbincang-bincang dengan Carmen. Diketahui pria ini bernama Milford, yang mana dia merupakan seorang dokter dan dihukum karena dituduh atas kematian pasiennya. I used to be a doctor. Where's everybody? Not far. Over that bluff. Everybody on this island's a killer. Except me. When I first came here, almost 75. Now, maybe 40. Diperlihatkan seorang pria bernama Bobby yang merupakan bos napi di sana dan pria berotot besar bernama Biksu yang merupakan tangan kanan dari si Bobby. Diperlihatkan semua penghuni di sana didominasi oleh pria dan hanya ada 3 wanita yang terlihat. Sebagai orang baru, si Carmen pun mendapatkan ospek dari si Biksu dan penyambutan yang sangat menyakitkan. Hi, brother. I'm Carmen. Yes, I want you on your knees before I finish talking. I don't get on my knees to nobody. Please help me! Help me, somebody! No! Welcome to Terminal Island, baby. Nobody help me! Let go! I'll punch your head off, buddy! Let go! All right, have it your way. That's your corner, too. Why are we pinned in here like pigs? Because we're too valuable to run loose. You're gonna lighten our workload, baby. Valuable? I'm gonna wipe out that big nigger faggot. I'm gonna smash his balls till it turn to jello. Is that a fact? Things are gonna change around here. Okay, cows. You can rest. Pagi harinya, para wanita dipaksa untuk bekerja membajak ladang. Terlihat seorang wanita yakni si Bani tidak dipekerjakan karena ternyata ia merupakan wanita spesial bagi si Bobby dan merupakan keberuntungannya. Sementara itu, sang dokter yakni si Milford tugasnya hanya akan mengobati kalau ada yang sakit dan ada yang terluka.
Tak lama si Lilis pun mendapati tangan si Kerman yang terluka parah. Lantas ia pun memanggil Milford untuk mengobatinya. Namun hal itu dilarang oleh si biksu. Di sisi lain, si Joe yang kehausan pun meminta sedikit minum pada pria gondrong bernama Fender. Namun sialnya si Joe ini malah disembur. Si Joe pun dengan pasrah berbalik. Namun seorang pria bernama Chino yang ternyata kasihan dan memberi Joe minumnya. He's talking to you. Alright, cut the crap! Monk's right, we can't have any violence around here. Saat mereka beristirahat, si Kerman pun memberitahu si Lilis tentang rencananya untuk kabur dan melakukan pemberontakan, meskipun sulit. Si Lilis pun memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang berhasil kabur dan membentuk kelompok baru untuk melawan si Bobby. Singkatnya, malam pun tiba. Si biksu pun mendatangi para wanita itu dan menyuruh mereka untuk berbagi tugas, yakni melayani nafsu bejat para pria di sana. Sementara itu si Bunny mendapatkan jatah khusus, yakni melayani si Bobby seperti biasanya. She goes to Bobby. Namun di sini terungkap ada sebuah rahasia kecil. Ternyata si Bobby ini takut oleh gelap, guys. Esok harinya, para napi pun parasmanan mengantri untuk sarapan. Namun kejadian tak terduga pun terjadi, di mana seorang napi tak sengaja menyenggol makanan napi lain yang menyebabkan si napi yang tersenggol pun emosi dan marah. What had happened, Monk? Sampai si pria itu tewas ditusuk dan kemudian mayatnya dibuang ke laut. Kemudian setelah itu di siang harinya, para wanita pun pergi mencuci baju para napi pria dan dengan pengawalan dari mereka tentunya. Namun tiba-tiba saja sebuah kelompok menyerang mereka dan membawa kabur para napi wanita. Ternyata kelompok ini adalah kelompok yang dipimpin oleh pria bernama Thomas. Setelah mengetahui para wanita diculik, anak buahnya si Bobby pun melapor. Dan ternyata kelemahan si Bobby ini adalah wanita simpanannya, yakni si Bunny. Karena konon si Bobby ini bakal sial kalau tanpa kehadiran si Bunny. Bobby's gonna shit when he finds out we stole his weapon. The rat won't do nothing unless the sun's out. Bobby's afraid of the dark? You bet your sweet ass he is. Well, in that case. Tampak si Joe yang sedang memakan daging dihampiri oleh pria bernama Dylan yang ternyata itu adalah mantannya. Namun si Joe tak suka karena si Dylan ini cabul dan sangean. Joe pun memilih untuk bermesraan dengan pria lain. Namun ternyata si Dylan pun terbakar api cemburu. Joy dan gebetannya pun memutuskan untuk mencari tempat aman untuk melakukan cocok tanam. Namun saat sedang melakukan mantap-mantap, tiba-tiba si Dylan menghampiri mereka dan memukul si gebetannya si Joy dan langsung memaksa si Joy untuk bermantap-mantap dengannya. You're gonna wish you hadn't done that, Dylan. Be a hell of a mistake. Where are we gonna meet? Pagi pun tiba, mereka pun berpencar dengan tujuan menjauh dari anak buahnya si Bobby. Sementara itu, di saat si Joy dan Lilis berduaan, si Lilis menemukan sebuah ide. Si Lilis ini ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata dari yang lainnya. Ia menemukan niter yang apabila dicampur dengan belerang dan arang akan menghasilkan bubuk mesiu yang dapat menjadi sebuah senjata mematikan, yakni granat untuk melawan si Bobby dan anak buahnya. Di sisi lain, si Kerman sedang berduaan dengan pria bernama Cornell. Dan setelah berbincang-bincang, ternyata mereka pun sama-sama tertarik. Kembali kepada si Joe yang sedang merencanakan sesuatu dengan gebetannya untuk membalas perbuatan si Dylan yang cabul. Joy pun mandi tanpa busana di sebuah situ. Dan tak lama si Dylan menghampirinya. Si Joy pun dengan sengaja berpura-pura ingin melakukan mantap-mantap dengan si Dylan dan memancingnya membawanya ke sebuah tempat. Si Joy pun dengan sengaja
sengaja membaluri senjata milik si Dylan dengan madu dan tak lama setelah itu... Namun saat itu pasukan anak buah si Bobby datang menyerang. Sehingga perkelahian pun terjadi dan menewaskan beberapa dari mereka. Hey, brother. Setelah dirasa cukup aman, Thomas dan yang lainnya pun beristirahat dan melihat satu teman mereka terluka parah dan mengalami pendarahan hebat. Cameron pun memberitahu bahwa satu orang dapat menolongnya, yakni si Milford. Thomas pun tanpa berpikir panjang menyelinap ke perkemahan si Bobby dan menculik Milford. Namun setelah berhasil menculik Milford, ternyata temannya itu pun tewas karena terlambat diselamatkan. Sementara itu, si Cameron malah asik bercocok tanam dengan si Cornell dalam keadaan berduka. Seven of us. Yeah, but we can make grenades, and that evens it. Setelah itu mereka pun mulai bergerak mempersiapkan alat tempur, membuat granat ide dari si Lilius. Namun di sisi lain si Bunny malah kelayapan sendirian, dan ternyata ia pergi ke sebuah curug untuk mencari kesegaran yang hakiki. Sialnya tak lama anak buah si Bobby menemukan Bunny dan membawanya kembali pada si Bobby. Thomas dan CS pun mencari Bunny dan mendapati salah satu anak buah si Bobby yang pada akhirnya dapat dilumpuhkan. Di sisi lain, si Bobby yang telah mendapatkan wanitanya kembali memperoleh keberuntungannya lagi. Alat yang ia buat berfungsi sehingga ia mengetahui bahwa beberapa jam lagi sebuah perahu petugas polisi yang membawa persediaan akan datang. Dan ini menjadi kesempatan untuknya mencuri senjata mereka. Saat itu, kemudian scene berpindah pada Bunny yang disiksa dan dijadikan umpan oleh si Bobby CS. What are those bastards doing to her? I had to use you. You understand? Wait. Don't blow it. Beberapa saat kemudian, dua orang polisi menepi sementara satu mengawasi di perahu. Seorang polisi merasa iba dan berniat melepaskan Bunny. Like clockwork, Bobby. Milford, go find Bunny. Thomas CS yang tahu pun segera menyusun rencana. What we're going. Bobby yang telah mendapatkan senjata pergi. Namun dalam perjalanannya, karena anak buahnya banyak bacot, hingga membuat si Bobby ini kesal dan pada akhirnya menembak anak buahnya sendiri hingga tewas. Scene kembali berpindah ke pantai di mana anak buah Thomas berhasil melumpuhkan anak buah si Bobby dan mengambil senjata miliknya. Sementara itu, si biksu mulai memperingatkan si Bobby tentang bahayanya pasukan si Thomas. Namun si Bobby ini tetap merasa dirinya lah yang paling hebat. Malam pun tiba. Di tempat lain, Thomas CS pun beristirahat sambil mempersiapkan senjata mereka untuk bertempur melawan si Bobby CS. Mereka juga sekarang terlihat semakin kompak dan merasa seperti keluarga. Keesokan harinya, Thomas CS pergi ke tempat si Bobby CS, di mana tempat itu terlihat sepi tanpa penghuni. Mereka pun tahu kalau si Bobby CS ini bersembunyi.
Namun hal itu tak mengubah rencana mereka. Mereka pun langsung berbagi tugas. Setelah itu mereka pun mulai beraksi dengan meledakkan beberapa tempat persembunyian si Bobby CS. Where's Cornell? Find Bobby's old tent. We gotta get him. We can't do anything pinned down like this. Biksu yang terluka parah berusaha mendekati si Bobby dan masuk ke dalam bunker. Di sisi lain, Joy pun memberi kode pada si Bunny untuk melakukan tugasnya. Namun si Bunny ini malah melamun. Dylan pun berusaha menghampiri si Bunny, namun sayangnya ia tewas ditembaki oleh si Bobby. Bunny yang iba pun langsung menghampiri si Dylan, namun naasnya ia juga ditembak. Si dokter pun tak mau tinggal diam, ia pun pergi mengambil alih tugas si Bunny. Kemudian ia berhasil mengalirkan bensin yang mengalir menuju bunker si Bobby dan membakarnya. Sementara itu, si Bobby pun mulai sadar bunkernya akan meledak terbakar. Namun terlambat. Thomas Chance pun menghampiri bunker dan mendapati si biksu yang terluka parah dan mengalami kebutaan. Setelah peperangan yang sangat dramatis itu, akhirnya Thomas CS pun dapat mendirikan klannya dengan kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan normal dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Saat itu, si Bunny mengajak Milford untuk pergi ke pantai, di mana ternyata saat itu juga ada polisi yang mengantarkan narapidana baru. Dari kejauhan, si polisi menanyakan tentang Dr. Milford yang ternyata akan dibawa kembali dan dinyatakan bebas tak bersalah. Namun dengan tegas dan lantangnya, si Milford memberitahu mereka bahwa dirinya sudah mati. Alasannya karena ia tak mau kembali dan lebih memilih tinggal di pulau itu yang kini sudah menjadi rumah untuknya dan dia merasa punya keluarga di sana. Pada akhirnya film pun ditutup dengan kedatangan narapidana wanita baru bernama Dania yang disambut hangat oleh mereka. I'm Dana. Welcome to Terminal Island.